Menurut Ringstone, mengatakan bahwa evaluasi itu adalah penaksiran terhadap pertumbuhan dan juga kemajuan ke arah tujuan atau nilai-nilai yang telah ditetapkan. Menurut Wharton dan Sanders, dalam Agrikunto, evaluasi itu merupakan kegiatan mencari informasi yang bermanfaat di dalam menilai keberadaan suatu program, produksi, prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, evaluasi itu dapat disimpulkan sebagai proses penggambaran dan juga penyempurnaan informasi yang berguna untuk menetapkan alternatif. Evaluasi juga bisa mencakup arti tes dan pengukuran, serta bisa juga berarti di luar keduanya. Hasil evaluasi itu bisa memberikan keputusan yang profesional. Seseorang dapat mengetahui mengevaluasi baik dengan data kuantitatif maupun kualitatif. Evaluasi pada pembelajaran itu merupakan proses untuk mendapatkan data dan juga informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran itu telah berjalan. Kemudian, evaluasi pembelajaran itu terdapat beberapa istilah di dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama adalah tes. Tes ini merupakan istilah yang paling sempit pengertiannya dari keempat istilah lainnya, yaitu membuat dan juga mengajukan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab. Sebagai hasil jawabannya diperoleh sebuah ukuran dari seseorang. Kemudian pengukuran. Pengukuran itu pengertiannya menjadi lebih luas, yakni dengan menggunakan observasi, skala rating, atau alat lain yang membuat kita dapat memperoleh informasi dalam bentuk kuantitas. Juga berarti pengukuran dengan berdasarkan pada skor yang diperoleh. Kemudian ada assessment, bisa juga digunakan untuk memberikan diagnosa terhadap problema seseorang. Dalam pengertiannya, asesmen ini merupakan sinonim dengan evaluasi. Namun yang perlu ditekankan bahwa yang dapat dinilai atau evaluasi pada asesmen itu adalah karakter dari seseorang, termasuk kemampuan akademik, kejujuran, kemampuan untuk mengejar, dan sebagainya. Evaluasi dengan penilaian tes. Tes dapat didefinisikan sebagai sejumlah tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang yang akan diuji. Hasil tugas ini biasanya dilukiskan di dalam bentuk angka-angka yang di dalam istilah teknisnya dinamakan dengan scores. Aspek kepribadian tersebut bisa berupa prestasi akademik, bakat, sikap, minat, penyesuaian sosial, dan juga yang lain-lainnya. Kemudian adalah evaluasi dengan penilaian non-tes. Salah satu ciri pembaruan pengajaran ilmu pengetahuan sosial bersangkutan dengan lingkup tujuan yang hendak dicapainya, yang tidak terbatas pada aspek kognitif, tetapi mencakup aspek keterampilan atau intellectual skills dan juga social skills, dan juga mencakup aspek efektif. Kemudian adalah evaluasi dengan penilaian otentik. Penilaian otentik atau authentic assessment ini adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan juga pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan dari pembelajaran itu telah benar-benar dikuasai dan juga telah dicapai. Kemudian tujuan dari evaluasi pembelajaran. Nah, menurut Nana Sujana ada
Tujuan dari evaluasi pembelajaran yaitu adalah untuk memberikan informasi yang berkenaan dengan kemajuan siswa, pembinaan kegiatan belajar, menetapkan kemampuan dan juga kesulitan untuk mendorong motivasi belajar, membantu perkembangan tingkah laku, dan membimbing siswa untuk memilih sekolah, jabatan maupun pekerjaan. Adapun tujuan lainnya dari penilaian hasil belajar yaitu adalah bersinggungan dengan tujuan evaluasi belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan. Tujuannya lainnya adalah untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. Adapun kedudukan evaluasi di dalam pembelajaran. Kedudukan evaluasi pendidikan itu mencakup semua komponen serta pelaksanaan dan juga produk pendidikan secara total, merujuk pada UUD Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 Ayat 1 yang menyatakan bahwa evaluasi itu dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan. Kemudian karakteristik evaluasi pembelajaran IPS. Ini adalah upaya untuk mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang baik. Hal ini dapat dibangun apabila dalam diri setiap orang itu terbentuk perasaan yang menghargai terhadap segala perbedaan, baik berupa etnis, agama, kelompok, budaya, dan juga sebagainya. Oleh karena itu, pendidikan IPS itu memiliki tanggung jawab untuk dapat melatih siswa dalam membangun sikap yang demikian.